Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab tentang masalah as-sidq, kejujuran. Ya. Masuk yang ketiga. Masuk yang hadis yang ketiga dari bab kejujuran. An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin. Yaitu dari sahabat Sufyan Abi Sufyan. Abi Sufyan. Sakhri ibni Harbin. Ya. Radhiyallahu anhu. Beliau profilnya itu lahir sebelum kejadian Abroha. Sebelum kejadian Abroha yang akan menghancurkan Ka'bah 10 tahun. Jadi 10 tahun sebelum kejadian Abroha itu menghancurkan Ka'bah, beliaunya lahir. Berarti sama Nabi lebih tua sahabat ini 10 tahun. Kalau di total 10 tahun kurang 40 hari. Karena kejadian Abroha yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kejadian 40 hari sebelum lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dulunya itu agama penyembah berhala. Masuk Islam pada malam akan pembukaan kota Mekah. Ya. Ketika malam akan pembukaan kota Mekah. Beliau tergolong orang-orang yang lemah hati. Lemah hati artinya baru masuk Islam. Mempelajari Islam, thumma hasuna islamuhu. Sampai menjadi sosok yang sempurna dalam keislaman. Sampai menjadi sosok yang sempurna di dalam keislaman, kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Beliau juga ikut dalam pertempuran Hunain. Ya. Beliau juga ikut dalam pertempuran Hunain. Dan mendapatkan beliau tadi itu ghanimah berupa 100 onta. Mendapatkan ghanimah berupa 100 onta. Itu. Dan uang 40 uqiyah. Wallahu a'lam ya. Satu onta banyak loh. Banyak ini MM-an ya. Ya. Oleh beliau diberikan kepada 2 putranya. Yang satu namanya Yazid. Yang satu namanya Muawiyah. Setelah mendapatkan bagian seperti itu, ya, maka mengatakan mengatakan kepada Nabi ini, wallahi innaka lakarimun fidaka abi wa ummi. Mengatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad lakarimun, adalah kelompok orang yang loman. Kelompok orang yang loman.
Fidaka abi wa ummi. Bapakku, ibuku sebagai tebusan. Apa maknanya ini? Betul-betul aku akan bela kamu. Sampai, ini sampai kalau misalnya dibutuhkan untuk ngorbankan bapak ibuku, aku berikan. Ini maksudnya. Lanjutkan. Walaqad harabtuka fa ni'mal muharibu kunta. Dulunya aku pernah memerangi engkau. Dulunya aku pernah memerangi engkau dan engkau sebaik-baik orang yang memiliki akhlak ketika diperangi. Nggak menghancurkan total gitu. Ngakui. Aku dulu sebelum Islam pernah perang sama kamu, tapi selama aku perang tidak pernah mendapatkan musuh paling baik melebihi dirimu. Gitu maksudnya. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti ini? Walakot salam tuka fani'mal musallami anta. Dan sekarang ini benar-benar aku telah memasrahkan kepadamu. Aku telah memasrahkan kepadamu. Artinya apa? Aku menjadi pendukungmu. Maka engkau sebaik-baik orang yang menerima diriku. Ya. Fajazakallahu khaira, katanya. Dan semoga Allah memberikan balasan terbaik untukmu. Ya. Kemudian ini banyak kejadian-kejadian seperti itu ketika pengakuan dari orang-orang yang pernah memusuhi Nabi. Di antara mereka itu ada tawanan gitu. Ditawan, kemudian disuruh masuk Islam, tidak mau. Disampaikan sama Nabi. Apa perintahnya Nabi? Ikat di salah satu tiang masjid. Kasih makan, kasih ini semuanya, normal. Tapi penjaranya di masjid. Apa tujuannya? Supaya kelihatan gimana tiap hari perilakunya Nabi SAW. Gimana Nabi sholat, gimana sahabat ngikuti Nabi, gimana sahabat ta'zimnya kepada Nabi. Tidak berlalu jangka 3 hari, langsung ucapkan, aku sekarang mau masuk Islam. Ditanya, kenapa masuk Islam? Aku tidak tahu. Kalau bahasa kita orang, ternyata Islam itu jadi korban media. Yang aku dapatkan kabar, Islam tidak seperti itu. Ternyata aku lihat, Islam tidak sesuai yang dikabarkan. 3 hari aku perhatikan engkau wahai Nabi Muhammad dan sahabatmu bagaimana untuk menyongsong rahmatnya Allah. Aku pun ingin masuk dalam lingkup tersebut. Masuk Islam. Tidak ijak ngomong loh. Tidak ijak ngomong. Tidak ijak debat. Tidak. Ikat katanya Nabi. Biar kelihatan tiap hari. Selesai. Sosok, figur, lisanul hal, afsah min lisanil magol. Keadaan lebih hebat, lebih kuat untuk menentukan perubahan seseorang daripada cuma ucapan. Baik. Kemudian beliau ini juga ikut dalam kejadian Taif. Dalam kejadian Taif itu wafaqat ainuhu yauma idzin. Pada kejadian Taif itu salah satu matanya sobek dan copot. Salah satu matanya sobek dan copot.
Kemudian wafaqat ainuhu al-ukhra yaumal Yarmuk. Ketika kejadian perang di Yarmuk, copot yang satunya. Copot yang satunya. Nabi memperkerjakan ini Abu Sofyan di Najron. Di daerah Najron. Dan ketika Nabi wafat, itu sahabat Abu Sofyan berada di Najron. Paham ini ya? Nah, makanya beliau ini yang berdialog dengan Raja Hirekl. Raja Hirekl. Ini teksnya panjang, diambil sedikit gitu. Itu beliau meninggal di Madinah tahun ke riwayat pertama 31, riwayat kedua 32. Umurnya 88 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 93 tahun. Yang mensolati jenazahnya Sayyiduna Utsman bin Affan. Yang mensolati jenazahnya. Lah Abu Sofyan orang mana sih artinya? Hah? Orang mana? Tuh, saudara. Mekah. Aslinya Mekah. Yang kejadian itu Nabi ingin ngangkat. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang datang ke sini aman, siapa yang datang ke sini aman. Di antaranya yang datang ke rumahnya Abu Sofyan. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk ngangkat. Masuk Islam. Tapi meninggalnya di Madinah. Yang mensolati siapa? Sayyiduna Utsman. Jadi Hirekl ini raja mana? Romawi. Tapi Romawi yang dimaksud namanya Timur, Konstantinopel. Kalau sekarang Turki. Ya. Itu. Julukannya kalau raja Roma itu Goisor namanya. Kalau raja Persia julukannya Kisro. Nabi itu bertujuan untuk ngajak Islam. Raja-raja besar. Penguasa-penguasa zaman itu kan Persia dengan Roma. Rum ya Roma itu. Paham gak? Itu penguasa-penguasa besar. Nabi nulis surat
Tujuannya apa? Untuk ngajak mereka kepada Islam. Itulah. Ai fi qissatihi lamma kataba ilaihi sallallahu alaihi wasallam yad'uhu lil Islam. Yaitu ketika Nabi nulis surat yang ditujukan kepada Hirakl ini, untuk supaya masuk Islam. Dikirimlah itu fa'arsala ila man bisyam. Nabi mengirimkan itu surat ke mereka yang berada di Syam. Syam, daerah Syam. Palestina, Yordan, Syria. Nah, itu 3 itu. Paham? Makanya kan seperti Turki kan jadi 2. Ada yang kelompok Eropa, ada yang kelompok Arab. Nah, bersatu sekarang. Dulunya enggak, 2 gini. Apalagi zaman sebelumnya, siapa ini? Khilafah Utsmani. Khilafah Utsmani menguasai dunia. Termasuk pengutusan Wali Songo. Karena di Turki kebanyakan madhabnya Abi Hanifah. Mau dikirim dari sana, dikirim ke daerah Asia, mau masuk Indonesia kebanyakan Syafi'i. Dicari. Gitu lah. Ya zaman itu belum ada Syafi'i ya, masih jadi ini. Cuma di Asia. Asia kebanyakan Syafi'i. Jadi tidak ngotot, tidak bawa dakwah dengan ngajak kepada madhab. Enggak. Ini mana dakwah ini? Dakwah itu tidak ngajak kepada hizib. Dakwah itu tidak ngajak kepada satu kelompok khusus. Masuk kepada satu jaringan khusus. Kalau tidak masuk jaringan ini, wallahu a'lam ya, di surga selamat apa enggak. Lah. Dakwah itu ngajak sama Allah dan Rasul. Ini lihat ini. Zaman itu Utsmani menguasai. Termasuk Gubatul Khadra. Siapa yang berikan hadiah? Khilafah zaman Utsmani. Yang sampai sekarang itu ada. Gubaiju. Paham? Itu. Akhirnya apa? Karena kebanyakan di situ lain madhab sama orang Asia, kontak dengan daerah Yaman, Hadramut. Ngirim siapa? Wali Songo. Sebelumnya banyak. Sebelumnya Wali Songo. Cuma yang ma'ruf, yang dikenal itu Wali Songo. Lainnya ya banyak. Gitu lah. Ngerti kan? Ustadz di Lumajang itu akeh. Sing terkenal fulan. Itu. Wali Songo gitu, banyak sebetulnya. Ya. Asalnya dari mana? Hadramut. Dudu India. Le India asal muasal martabak. Iya betul. Hindustan. Ini ya. Nah, iya. Dikirim. Untuk dakwah di daerah Asia. Mampir. Zaman dulu. Mau seorang pesawat di India kok mampir. Sambil nyari perbekalan, jualan. Di mana? Gujarat. Diputus. Teko Gujarat jadi ini. Enggak teko Hadramut. Ya. Nyampaikan dakwah di Jawa ini. Ndak akeh wong songoto. Wassalam. Yang pentolane loh ya. Pentolane songo. Bawahnya banyak. Iki murid Sunan iki. Ya tukaran. Itu makna dakwah. Nak dakwah itu saking nyambung. Ngerti lah. Ngerti ya? Radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai baru. Nah ini. Yang dekat di situ siapa? Yang paling dekat siapa? Ya Abu Sufyan. Yang paling dekat dengan mereka? Ya Abu Sufyan.
Dan itu terjadi pada tahun 6 dari kehijraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dipikir-pikir, tahun ke-6 berarti wafatnya Nabi kurang berapa tahun? 4 tahun. Jadi Nabi itu tidak pernah ibaratnya istirahat, itu tidak ada. Ini tahun ke-6. Nabi wafat tahun ke-10. Berarti tinggal 4 tahun lagi Nabi wafat. Tapi masih nyampaikan dakwah. Itu namanya dakwah. Lah Hirakil ini muta'arifan ahwalan Nabi. Kepingin mengetahui dan mengakui, oh ini modelnya benar, meyakinkan. Meyakinkan. Apa katanya Hirakil itu? Famadza ya'murukum? Apa yang dia perintahkan kepada kamu sekalian? Paham ya? Tadi yang ulangi lagi, itu surat dibawa ke Syam. Untuk disampaikan di Syam. Di Syam itu yang paling dekat yaitu Abu Sofyan dari tempatnya si Hirakil. Makanya Abu Sofyan yang nemui Hirakil. Hirakil kaget, ini kok seperti agama yang dibawa Nabi Allah Isa. Kepingin tahu apa yang diperintahkan oleh orang tersebut. Oleh Nabi Muhammad maksudnya. Yani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sofyan, berkata itu Abu Sofyan, qultu, aku mengatakan, yaqulu, ini Nabi memerintahkan. Ini Nabi mengucapkan apa? Ini Nabi memerintahkan supaya apa? U'budullaha wahdah. Sembahlah kepada Allah yang tunggal. Itu. Untuk supaya nyembah kepada Allah yang maha tunggal. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan Hirakil. Hirakil ini kepingin ngetes. Kira-kira sama ndak dengan aturan yang diatur oleh Nabi Allah Isa. Karena Nabi Allah Isa memerintahkan untuk nyembah kepada Tuhan yang satu. Sedangkan yang bawa surat ini dari Mekah. Suratnya adalah dari orang yang dulunya tinggal di Mekah, yaitu Nabi SAW. Pertanyaan Hirakil langsung kepada pokok masalah. Kenapa? Karena penduduk Mekah ketika itu mereka nyembah berhala. Yang ada 360. Kan gitu. Pertanyaan kepada itu, enggak tahu-tahu. Artinya gini, kalau betul yang dia jawab sama dengan sifat-sifat Nabi Allah Isa, berarti benar. Enggak. Berarti Hirakil titis enggak? Titis. Yang lebih hebat Abu Sofyannya. Abu Sofyan tahu. Yang diharapkan ini jawaban nyembah. Karena dari pinternya Abu Sofyan tahu, oh ini tujuannya mau mukul, tanya siapa Tuhannya. Kalau tidak sadar, tanya misalnya, apa yang dia perintahkan? Oh ya, dia memerintahkan untuk supaya baik sama orang. Supaya saling bantu sama orang. Masuk enggak? Enggak. Tapi langsung jawabannya ketika ditanya, "Famadza ya'murukum?" Itu orang yang namanya Nabi Muhammad itu apa yang dia perintahkan kepada kamu sekalian? Faham, titis. Oh iki takokno. Berarti berharap sama seperti yang dia ketahui dari kitabnya mereka. Nabi Allah Isa. Makanya jawabannya langsung, u'budullaha wahdah. Ini Nabi memerintahkan supaya agar kamu sekalian menyembah Allah tunggal. Allah tunggal. Orang-orang yang menyembah berhala, mereka mengatakan ada Tuhan.
Cuma ono agene. Ono agene. Agene iki sapa? Ya terang swidak iki. Makanya jenenge kan aneh-aneh. Jenenge kan Abdullah. Padahal kafir. Kok jenenge Abdullah? Iya. Abu Sofyan jawabnya pinter. Disuruh merintahkan kepada Allah. Kalau berhenti di situ, berarti apa? Ya podo. Kayak wong Mekah saiki lek ngono. Otomatis dia kan raja. Pasti kan bahasa kita ono intelijennya kan. Apa agamanya, apa yang disembah, arti perang, bagaimana kekuatannya, kan tahu. Ibaratnya sudah punya. Apa ini dokumennya sudah punya. Sing dihadapi Abu Sofyan pinter duduk ente. Lek di ente ya buyar. Paham ini ya? Jawabannya begitu hebatnya. Oh, budullaha wahdah. Memerintahkan untuk nyembah kepada Allah yang tunggal. Ndak ono agen. La Lata wala Uzza wala Manat wala Hubal wala Iko wala Iki ndak ono. Wake jenenge. Hah? Jenenge Tuhane. Ngerti ini ya? Wahwa makanya apa? Wahwa min ahsanil adillah. Ahsanil adillah. Langsung kepotong, tek. Tujuannya mau motong, kepotong pisan. Itulah. Kenapa? Li'anna Aba Sofyan min ahli lisan. Pinter kalau ngomong. Tahu. Duduk pinter ngomong goro ya. Pinter, tahu skill tujuannya wong ngomong nang ndi. Paham? Itu wong agil namanya. Orang agil itu tahu, oh kita ngomongin ini. Dan dari perbuatan itu nampak. Perbuatan nampak. Apa? Paham ini ya? Ngerti ini? Ada orang ya, anak-anak jelaskan gini misalnya. Terus ada orang lihat jam. Apa sih maknanya? Kok enggak buyar-buyar? Tuh. Harus ini jangan jadi orang yang enggak ngelihat situasi. Ini terus tahu situasi. Oh, kudu ngene. Sebelum ngomong ya, isyarat. Iya. Isyarat. Paham? Hebat, langsung. Nah, coba ya, oh iya dia memerintahkan untuk jangan dolim sama orang. Dia berbuat baik ya, saling gotong royong. Bulat kan? Bulat tak ketemu. Langsung nyembah Allah yang tunggal, tidak ada agen. Nah, itu. Paham? Tambah lagi. La tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu sekalian mensyirikkan dengan Allah sesuatu pun. Makanya itu mana takidan dikali wahdahu. Penguat untuk kalimat wahdahu maha esanya. Nah, itu, paham ya? Ya. Abu Sofyan ini menyangatkan dalam hal itu supaya menjadi sesuatu yang betul-betul dijauhi. Memperkenalkan diri kepada Hirekel bahwasanya kami ini kaum yang amat sangat menjauhi perbuatan menduakan Allah. Ditegesi. Si Hirekel. Itu maknanya. Yang pertama. Makna yang kedua bisa berarti untuk meluruskan akidahnya Hirekel. Karena Hirekel ini pengikut Nasoro tapi kecampuran dengan syirik. Gitulah. Jadi tujuannya ini yang pertama untuk menunjukkan keadaan diri kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Yang kedua, untuk meluruskan akidahnya Hirekel
yang dia tadi ini masih Nasoro, tapi bil isyrok, masih syirik. Gitulah. Kita lepas dari melecehkan salah satu agama, penamantapan kita, tidak dikatakan ada trinitas. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Enggak. Tuhan itu satu. Allah. As-Samad, Al-Ghawi, Al-Jalil. Itulah. Paham ya? Tuh, jadi ngerti. Maksudnya. Watruku ma yakulu abaukum, dan memerintahkan untuk meninggalkan apa-apa yang menjadi keyakinan dari pendahulunya, yaitu jahiliyah. Artinya apa? Litarki makanu alaihi fil jahiliyah. Untuk meninggalkan apa-apa yang berhubungan dengan kejahiliaan, kebodohan. Kenapa kalau disebutkan bapak? Li'annal aba qudwatun indal fariqain. Karena bapak ini kiasan atas dua kelompok jahiliyah yang besar. Bapak itu maksudnya kelompok dua jahiliyah yang besar. Jadi zaman itu jahiliyah besar itu ada dua. Yang pertama ubadatul ausan, yang kedua Nasoro. Yang pertama penyembah berhala, yang pertama ya penyembah, yang kedua Nasoro. Berarti apa? Tinggalkan ajaran penyembahan berhala atau Nasoro dengan mensyirikkan Allah. Itu maksudnya. Ngerti nih ya? Watruku. Dan tinggalkanlah ma yakulu abaukum. Apa-apa yang telah diucapkan bapak-bapak kamu sekalian. Artinya tinggalkan aturan penyembahan berhala, pensyirikan kepada Allah. Tadi main kias-kiasan juga ya. Enggak ngerti, ya ngerti. Bapakku dilokno. Tuh. Kalimun nas ala gadri ukulihim. Kalau enggak fitnah kata Sayyidina Ali. Makanya kalau ngejak ngomong sama orang itu dilihat tingkat otaknya. Skill, kemampuan. Lah enggak ya enggak iso. Ngerti ya? Lah enggak ngerti. Kalimat-kalimat kok ini kan mosok ngerti. Lah kita kan misalnya moco tanpa moco syarai, kan ketok. Tinggalkan apa-apa yang bapak. Oh, bapak-bapak itu berarti kafir. Enggak padahal. Bukan itu yang dimaksud. Ngerti? Makanya mereka sahabat itu orang cerdas. Sabdanya Nabi singkat. Paham. Kita orang kakean, polusi utek. Makanya ndak iso ngerti satu hadis, ndak iso buka syaratnya hadis. Gimana itu? Itu. Ngerti enggak? Katake contoh yo, sing blakrak yo, sing blakrak. Meskipun hadis dhaif ini. Apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Lah ndak ngerti mana iki yo? Berarti Cina itu budayanya apik. Ngomong apa kan? Cina. Kenemenen polusi nih, UTE. Atau sebetulnya apa ini Fulan bin Fulan Cina. Harusnya Cina semuanya. Tidak ada yang salah. Benar lebih. Padahal itu iku maksudnya. Meskipun hadis itu dhaif. Karena Cina itu tempat yang jauh, jarang orang nyampe. Kalau tidak ada pengajar kecuali di sana toh tidak ada, kecuali di sana saja berangkat. Bukan maknanya Cina hebat, akhirnya di pondok imtihan gaya barongse.
Lah iya kan? Ngatakan apa? Ini utubul ilma walau bisi, ini Cina ini. Ya kan? Kok nggak takwa kayak Pak Ude? Lah iya kan? Ada tahu Pak Ude? Hah? Ente tahu enggak takwa itu namanya? Takwa sanghe. Enggak percaya takwa itu teman takwa. Takwa sanghe digai. Kau ini kate taklim mau jadi belajar guru kungfu. Paham ya? Ini kesalahan. Kalaupun hadis itu kita katakan ya sudah fadhail itu hadis. Nabi ngomong seperti ini kan sahabat paham. Yang dimaksud kenapa paham? Lah kita orang enggak ngerti. Ojo keminter. Hah? Wah, apa lagi? Al-Quran. Wis cukup. Kita. Ya belakrak. Belakrak sak belakrae. Iya. Cukup sudah Al-Quran sama hadis. Lainnya enggak usah. Itu. Kok buka Sahih Bukhari ya? Hah? Sahih Bukhari kan syarah keterangan. Itu. Oh. Ente bisa bayangkan kalau sahabat itu bukan orang pilihannya Allah. Tidak akan berhak barengi Nabi. Tidak akan berhak. Mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk barengi Nabi. Kenapa? Karena mereka memiliki skill di atas rata-rata. Skill, kemampuan di atas rata-rata. Multi talent bosan kita orang ini. Perang, yo perang. Setia, yo setia. Ono sudah tukang kayu. Iya benar? Ada yang tukang bangunan. Sahabat itu. Tapi perang. Bagian tombak, bagian ini, bagian itu. Apalagi ilmu-ilmu eksak yang dari Nabi. Sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Salah satu gurunya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu. Tahu pekerjaannya? Ngangon kambingi wong. Tukang angon. Ketika Nabi menyatakan kenabiannya, ditinggalkan belajar sama Nabi. Ente bisa bayangkan, belajar dulu nulis gini enggak? Nah, ono. Sima itu jadi orang ahli tafsir. Ente bisa lihat, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang merupakan salah satu orang yang mengerti tafsir. Sopo salah satu gune? Abdullah bin Mas'ud. Yang dulunya tukang angon kambingnya orang. Makanya orang kafir sifatnya buruk dia. Dia kalau sudah mangkel bukan sesuatu yang fair yang disampaikan. Dipukul dari profilnya. Apa kau banyak ngomong? Kau ini dulu tukang angon kambing. Jangan mukul orang. Dia menyampaikan statement omongan, itu bisa bantah enggak? Kalau enggak, akui dia pinter. Akui dia paham. Jangan mukul orang. Lek mukul orang enggak fair nanti. Hah? Belajar seperti sama Nabi, wah Nabi masuk enggak madrasah lah. Ayo. Begini nih. Ngelompok, nyampaikan Nabi. Ngelompok, nyampaikan Nabi. Jadi orang besar kok. Jadi orang besar. Ojo ngomong sahabat-sahabat besar sudah. Sahabat lain. Ahli-ahli semuanya. Enggak cinta dunia. Jauhi dunia ini semuanya. Gitu. Kok tekong saiki. Atik neliti sahabat. Neliti sahabat. Telitian bojomu lho. Telitian anakmu di oma. Telitian kerjaanmu. Ono ribae ndak? Kon gawe modeling ini kok riba apa ndak? Nah konono. Zakatmu bayar ndak? Engko pas duwe sawah ndak ngerti zakat sawah. Ngomongnya mau tauhid. Ini hebatnya saya. Ente buka wawasan ente. Anak ngomong gini biar ente paham. Gimana itu sahabat? Kalau mereka bukan orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, ndak boleh barengi Nabi. Ndak boleh. Sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketentuan mereka barengi Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya kalau istrinya Nabi jangan diomong, Sayyidina Aisyah. Jangan diomong sudah. Sayyidina Ali. Yang mulai kecil sama Nabi.
Ya jangan diomong. Apa doanya Sayyidina Ali? Allahumma maghfiratuka lidzalimin wa ana minadz zalimin. Doanya Sayyidina Ali, tunduknya sama Allah, ya Allah, pengampunanmu untuk orang-orang yang zalim ya Allah, dan aku ini ya Allah kelompok orang yang zalim. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ada perasaan sombong, ada perangkat ngangkat diri, tidak ada. Kenapa? Inilah muridnya Nabi, santrinya Nabi. Sampai pengakuan dari Nabi loh. Ana madiatul ilmu wa aliyun babuha. Siapa orang yang menginginkan ilmu masuk ke kota, datang ke pintunya dulu. Tapi tidak sombong, tidak petetek-petetek. Ngerti petetek-petetek? Iya. Keleke ana udune. Ora ya, ngene. Nek mlaku ngene. Tapi nek ngono wis paling loro ya saken. Itu. Paham ya? Jadi, ayo yang adab sama sahabat Nabi SAW. Kita baca pelan-pelan profilnya sahabatnya Nabi. Sehingga timbul. Ente pikir. Ente mau tidur itu, ente pikir. Itu waktu bagus untuk merenung. Ojo ati turu kepikiran meneh blonjo apa. Atau ati gawe kerupuk apa meneh ojo. Pikir. Oh tadinya begini. Iya ya sahabat itu gini. Sahabat gini. Timbul nanti. Mau ndak mau kan timbul takdim ente. Mau ndak mau. Ngerti? Urusan minyak tok bendina. Mari-mari. Paham ya? Wallahu a'lam.